Gina kembali menjumpai Anda, tentunya lewat Trendsetter, program infotainment yang paling hangat. Orisinil dan terpercaya, Hot Shot. Bukan Hot Shot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, tetap saksikan Hot Shot selama 1 jam ke depan. Sebab Hot Shot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Ya katanya dia sih sekarang bukan karena nafsu sih, pengen apa ibadah. Kok cepet ya baru ketok palu September. Nah kalau buru-buru kan tadi dibilang semua kan ada proses. Kemarin juga kan prosesnya namanya mengenal, meluruskan niat. Artinya apa? Keseriusan itu. Saya bicara dengan orang tuanya, alhamdulillah responnya sangat baik. Terus pemahaman dengan agamanya juga sangat kuat. Artinya apa? Saya waktu pertama kali ketemu Nur, saya manggilnya Nur ya. Kok ada apa yang gini? Sosok seperti ini bener nggak ya gitu ya? Maksudnya yang soleha dan lain-lain. Otomatis kan saya harus mengenal dulu lebih dalam lagi, nggak langsung. Potret damai Shandy Tumiwa dan Tessa Kaunang yang selama ini terurai pasca perceraian kini pecah. Bagaimana tidak? Sejak Shandy menguak sedang menjalani proses ta'aruf atau pendekatan Islami menuju pernikahan dengan wanita bernama Lutfa Nur Rahayu, Tessa Kaunang mendadak mengutas serangkaian sikap pedas bernada protes. Salah satunya, kritik Tessa akan nafkah anak sebesar 5 juta rupiah yang dijanjikan akan dibayar per bulan oleh Shandy yang faktanya baru dicicil sebesar 500 ribu rupiah saja. Tapi alih-alih berusaha memenuhi kekurangan nafkah anak yang sudah ditetapkan oleh pengadilan pasca bercerai, kini Shandy seolah lebih sibuk mempersiapkan diri untuk menikah daripada menafkahi buah hatinya sendiri. Iya, kalau untuk menafkahi yang tiap bulan dia bayar itu memang belum dijalanin dengan lancar, masih dicicil-cicil. Baru sekali itu dicicil yang Oktober, November ini baru dibayar 500 ribu dari 5 juta. Jadi memang dia sih bilangnya gini, yang penting kan ada niat untuk bayar, katanya gitu sih. Ya terserah deh apa katanya, pokoknya saya nggak mau bergantung sama dia lah. Jadi makanya pekerjaan-pekerjaan saya juga berjalan seperti biasa. Dan saya yakin itu memang Tuhan udah siapin buat anak-anak saya gitu. Karena kalau saya harapin dari Shandy susah, karena dia sendiri untuk menghidupi dirinya sendiri aja masih belum bisa gitu. Nah makanya saya agak heran kalau dengar kabar dia mau nikah. Nggak apa-apa, biarin aja. Malah saya bersyukur dengan statement-statement itu. Berarti aduh, alhamdulillah, berarti dosa-dosa saya digugurin nih. Berikan nafkah yang masih nyicil katanya. Ya wajar lah, orang kan saya lagi berusaha, saya lagi berikhtiar. Ya insya Allah semua akan diberikan. Ya kan, tapi kan sebalik lagi. Apapun yang kita berikan, ya memang kita sudah tidak bersama lagi, wajar. Tapi kan kalau dari sama, apapun yang laki-laki berikan atau suami berikan, ya syukurin. Yang penting dia berusaha semampunya yang terbaik. Karena dengan begitu dia akan merasa dihargai. Saya akan merasa dihargai. Akhirnya saya tambah semangat lagi. Kalau misalnya dibeginin ya sudah nggak apa-apa. Ya, baru 4 bulan bercerai, baru 1 kali pula kabarnya Shandy memenuhi kewajiban memberikan nafkah untuk anak, itu pun dengan cara dicicil. Namun yang lebih membuat batin Tessa Kaunang tergores miris bukan hanya dari segi materi, tapi sosok Shandy yang konon tidak 100% menjadi ayah ideal. Ada apa gerangan? Kerap menunjukkan sikap penuh kasih sayang kepada kedua putra dan putrinya. Mungkinkah Shandy hanya bersandiwara belaka sehingga membuat Tessa meradang? Sampai anak-anak saya juga nggak pernah ngerasa kehilangan bapaknya. Ya. Sampai detik ini, kalaupun Shandy udah nggak pulang ke rumah, udah lama, anak-anak nggak pernah tanyain. Karena memang mereka udah biasa dengan tidak ada figur ayah. Seperti itu. Jangankan saya, orang di sekitar saya aja seperti mama, papa, dan sahabat-sahabat saya yang tidak hidup 1 kali 24 jam sama Shandy aja tahu bagaimana sifat dan karakter Shandy. Bahwa dia memang orang yang labil, belum dewasa, belum berpikiran bijaksana, belum banyak pertanggungjawabannya terhadap keluarga. Kritik pedas Tessa yang telak-telak menohok image Shandy itu pun tak pelak menjulangkan tanda tanya besar. Apa yang sebenarnya terjadi di antara Tessa dan Shandy? Sempat mengurai potret akur pasca bercerai, mengapa baru sekarang setelah 4 bulan berpisah, Tessa menguak sederet nokta keburukan Shandy? Benarkah sikap Tessa dipicu oleh cemburu karena Shandy mengumbar rencana menikah, bahkan telah memperkenalkan Nur, sang calon istri, kepada kedua anak-anaknya dan konon di hadapan Tessa? Kemarin kan momennya juga lagi kebetulan hari Sabtu dan Tessa lagi ajak anak-anak
Jadi saya jemput anak-anak di sana, kebetulan juga kita ketemuan di sana untuk membicarakan diskus syiar di Lombok. Jadinya kebetulan juga ada Nur dan lain-lain, kita ngobrolin gitu kan. Terus memang itu langkah-langkah kita dari ustazaku untuk sekalian mau meresmikan niatan serius aku untuk taruh. Cuman kan omongan anak santai aja kayak biasa gitu. Kayak teman-teman, emang masih teman kan, semua teman kawan ngobrol-ngobrol gitu ya, nggak ada masalah apa-apa. Ya mungkin ini kan lagi euforia aja, begini mungkin kaget, Tessa juga kaget, ya nggak masalah lah. Saya cuma mikir ya udahlah, yang penting sekarang saya cuma mendoakan buat Tessa supaya mendapatkan juga pasangan yang sayang sama anak-anak, terus bisa membangun juga menata hati, hidup, dan semuanya ke depannya lebih baik. Aduh, enggak, sama sekali enggak ada rasa cemburu untuk masalah Sandi dan kehidupannya, biar sendiri. Saya juga punya kehidupan sendiri. Kita doakan Sandi cepet nikah. Biar Sandi nggak ngerepotin Tessa. Betul, nggak ngerecokin gitu. Kita, saya sama anak-anak. Punya kehidupan pribadi, pindah ke Lombok kalau bisa, ya kan? Biar jauh dari kita gitu. Karena memang saya sama anak-anak nggak ngerasa kehilangan kok. Tenang aja, tenang. Betulkah Tessa terbakar cemburu karena Sandi tengah mengambil ancang-ancang menikah sehingga mengumbar setumpuk cerita buruk tentang Sandi? Entahlah, yang pasti menghadapi protes keras Tessa, Sandi menempuh sebuah langkah mengejutkan, yaitu menggandeng pengacara untuk menyelesaikan masalahnya dengan Tessa Kaunang. Mengapa Sandi harus melibatkan pengacara? Teka-teki pun kian mencuat karena Tessa bahkan memperingatkan calon yang kini sedang menjalani proses ta'aruf dengan Sandi agar berhati-hati. Apa gerangan maksud dari peringatan Tessa? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Udahlah, nggak usah yang namanya ngomong-ngomongin negatif antara satu sama lain. Itu nggak penting, yang paling penting kan bagaimana karakter anak ke depannya. Saya udah ngobrolin sama kuasa hukum saya juga. Nanti tinggal tanya aja sama kuasa hukum saya, kan nanti juga akan di-announce rencananya seperti apa. Kalau yang namanya kesepakatan untuk kewajibannya Sandi sebagai seorang ayah ya, bukan suami, itu sudah kita buat kesepakatan sebelum kita pisah. Biasa aja. Udah nggak heran kalau dia memang sekarang mau mempercepat, ya silahkan aja, itu kan pilihan hidup dia, ya kan. Pindah ke kontrakan baru yang lebih nyaman, Sony Wakwau dan keluarga akan menggelar acara syukuran hari ini. Syukuran tersebut juga sekaligus untuk merayakan kemenangan pemilik slogan Bapak Mana Bapak Wakwau yang menang di ajang SCTV Awards 2014 sebagai aktris cilik paling ngetop. Dan seperti apakah persiapan Sony untuk syukuran di kontrakan barunya tersebut? Simak berita lengkapnya sesaat lagi.